Selamat datang kembali pada pelajaran pelayanan farmasi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perhitungan harga pokok penjualan dengan metode periodik. Dalam video ini, kita membahas bagaimana cara kita menghitung nilai persediaan akhir, nilai harga pokok penjualan, dan laba rugi dari metode perpetual. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dalam metode perpetual ada beberapa cara dalam menetapkan persediaan akhir. Yang pertama adalah FIFO perpetual. Dalam metode ini mengasumsikan bahwa barang yang dibeli pertama kali akan dipergunakan pula saat awal. Kemudian persediaan yang tersisa harus mencerminkan harga barang persediaan terbaru. Kemudian yang kedua adalah LIFO perpetual atau last in first out. Jadi dalam metode ini mengasumsikan bahwa semua barang yang dijual pada periode tertentu mempergunakan harga terbaru. Nilai persediaan akhir tentunya mencerminkan harga paling baru. Kemudian yang ketiga adalah dengan average cost atau rata-rata tertimbang. Jadi dalam metode ini perhitungan nilai persediaan mempergunakan nilai rata-rata persediaan yang masuk. Saat melakukan penilaian barang yang keluar, kos yang dipergunakan adalah rata-rata harga beli. Selanjutnya kita akan menyimak video mengenai cara menghitung harga pokok penjualan, nilai persediaan akhir, dan laba rugi dengan metode perpetual. Berikut ini adalah cara menghitung harga pokok penjualan dan menghitung laba rugi suatu perusahaan apabila perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode perpetual dan pengeluaran barang berdasarkan sistem FIFO. Jadi sudah diketahui bahwa FIFO atau first in first out adalah pengeluaran barang dengan cara barang yang datang terlebih dahulu akan dikeluarkan juga terlebih dahulu. Jadi ini sudah ada transaksi pada tanggal 3. Kita akan catat dulu di kartu persediaan barang. Caranya adalah di sini kita tulis dulu untuk bulannya. Jadi ini adalah data selama bulan Oktober tahun 2020. Bulan Oktober tahun 2020 di tanggal 3 dilakukan pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit Rp800. Jadi kita tulis di kolom pembelian. Kita tulis di kolom pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit adalah Rp800. Jadi totalnya adalah 3.200.000. Kemudian persediaannya di tanggal 3 menjadi 4.000 unit dengan harga per unit 800. Totalnya adalah 3.200.000. Kemudian transaksi di tanggal berikutnya, yaitu di tanggal 10 dilakukan pembelian sebanyak 12.000 unit dengan harga Rp880 per unit. Kita tulis di tanggal 10 pembelian sebanyak 12.000 unit dengan harga per unit 880. Total harganya menjadi 10.560.000. Jadi untuk di persediaan kita menulisnya diurut saja dari tanggal yang paling awal. Jadi kita tulis dulu persediaannya 4.000 untuk di tanggal 3 ya. Dengan harga per unit 800, totalnya 3.200.000. Kemudian ada penambahan di tanggal 10 sebesar 12.000 unit dengan harga per unit Rp880. Totalnya 10.560.000. Ini merupakan stok di tanggal 10 bulan 10 2020. Kemudian di tanggal 26 kita melakukan
penjualan sebesar 8.000 unit dengan harga satuan per unit Rp950. Jadi karena penjualannya 8.000 unit, karena kita sistem pengeluarannya FIFO, first in first out, jadi yang pertama masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu, maka yang akan dikeluarkan terlebih dahulu adalah yang ini, sebesar 4.000 unit. Dengan harga per unit 800, sehingga totalnya adalah 3.200.000. Sedangkan sisanya, karena kita penjualannya 8.000, sisanya lagi 4.000, itu dikeluarkan dari stok yang ini. Jadi 4.000 lagi keluarnya dengan harga pokok 880, jadi totalnya adalah 3.520.000. Nah, ini adalah penjualan di tanggal 26, jadi 8.000 unit. Karena FIFO, maka yang pertama kali masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Maka yang pertama kali dikeluarkan adalah yang 4.000 unit dengan harga per unit Rp800, dan sisanya lagi 4.000 unit itu dikeluarkan dari yang stok 12.000 ini. Dengan harga satuan Rp880. Sehingga dari persediaannya akan menjadi yang ini sudah kosong karena sudah keluar semua. Jadi sisanya adalah yang ini. Tadi sudah diambil 4.000, maka sisanya adalah 8.000 unit dengan harga per unit 880. Sehingga total persediaan pada tanggal 26 menjadi Rp7.040.000. Selanjutnya ada transaksi lagi di tanggal 29, pembelian lagi sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit Rp830. Tanggal 29, pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit 830. Harganya totalnya adalah 3.320.000. Jadi 4.000 dikali 830. Sehingga persediaannya di tanggal 29 menjadi, kita tulis yang pertama, persediaan yang pertama ini 8.000 dengan harga 880, 7.040.000, ditambah dengan pembelian di tanggal 29. Jadi kita tulis sisanya dulu ya, sisanya di tanggal sebelumnya, kemudian baru tulis pembelian berikutnya sebesar 4.000 unit dengan harga per unit 830, jadinya 3.320.000. Sehingga untuk persediaan akhir, jadi ini tadi adalah persediaan di tanggal 26 dan ini di tanggal 29. Jadi nilai persediaan akhirnya di bulan Oktober tahun 2020 adalah 7.040.000 ditambah 3.320.000 menjadi 10.360.000 rupiah. Nah, bagaimana cara sekarang kita menghitung harga pokok penjualan HPP? Jadi kita sudah bisa lihat di sini ya, di kartu persediaan. Jadi hanya ada satu transaksi penjualan, yaitu sebesar 8.000 unit yang diambil dari stok di tanggal 3 dan di tanggal 10. Jadi tinggal ditambahkan saja untuk HPP-nya 3.200.000 ditambah 3.520.000. Ini merupakan harga pokok penjualannya. Totalnya adalah Rp6.720.000. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa perusahaan kita untung atau rugi? Jadi caranya itu adalah laba atau rugi kotor sama dengan
penjualan. Jadi penjualan dikurangi HPP. Jadi untuk penjualannya, tadi kita menjual 8.000 unit dengan harga per unit itu adalah ini, Rp950. Jadi di sini 8.000 dikali Rp950. Berarti penjualannya adalah 7.600.000. Kemudian untuk HPP-nya itu adalah 6.720.000. Jadi laba atau rugi 7.600.000 dikurangi HPP 6.720.000. Maka hasilnya adalah 880.000. Apabila hasilnya positif, berarti kita mendapatkan atau perusahaan tersebut mendapatkan laba. Jika hasil pengurangan penjualan dengan harga pokok penjualannya itu negatif, maka perusahaan itu mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhir dan HPP dan juga perhitungan laba rugi dari perusahaan apabila perusahaan ini mencatat persediaan barang dengan metode perpetual dan dengan sistem pengeluaran LIFO atau last in first out. Jadi barang yang terakhir datang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi datanya sama seperti contoh yang tadi, namun pengeluarannya hanya berdasarkan LIFO. Jadi yang pertama, transaksi yang pertama di tanggal 3. Jadi bulan Oktober, kita tulis di sini pembelian, di sini penjualan, di sini persediaan. Nah, di bulan Oktober tanggal 3. Jadi dilakukan pembelian sebesar 4.000 unit. Per unitnya adalah Rp800. Jadi per unit kita tulis sebesar 4.000 pembelian, harga per unit 800 sehingga total harganya akan menjadi 3.200.000. Nilai persediaannya pada tanggal 3 adalah 4.000 unit. Harga per unitnya 800 dan totalnya menjadi 3.200.000. Kemudian di tanggal 10 dilakukan pembelian lagi sebanyak 12.000 unit dengan harga per unit 880. Jadi tanggal 10 pembelian 12.000 unit dengan harga per unit 880. Sehingga total harganya adalah 10.560.000. Nilai persediaannya pada tanggal 10 akan menjadi, kita tulis lagi yang atasnya, 4.000 unit dengan harga per unit 800, totalnya 3.200.000. Dan penambahan di tanggal 10 sebesar 12.000 unit dengan harga per unit 880 dan totalnya 10.560. Ini merupakan total dari nilai persediaan di tanggal 10. Kemudian ada transaksi berikutnya di tanggal 26. Dilakukan penjualan sebesar 8.000 unit dengan harga per unit 950. Jadi di sini dilakukan penjualan 8.000 unit. Jadi ada pengeluaran barang sebesar 8.000 unit. Tadi kita perusahaannya sistem pengeluarannya dengan sistem LIFO atau last in first out. Jadi yang
terakhir datang itu akan dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi yang datang terakhir itu adalah di tanggal 10, jadi yang 12.000 ini. Jadi inilah yang akan dikeluarkan untuk pertama kali sebesar 8.000. Jadi pada tanggal 26 terjadi penjualan barang sebesar 8.000 dengan harga per unit 880. Sehingga totalnya akan menjadi 7.040.000. Sehingga nilai persediaannya akan menjadi, kita tulis lagi 4.000 karena dia tidak berkurang. Dengan harga per unit 800, totalnya 3.200. Nah, ini kan sudah berkurang dia tadi 8.000 unit karena sudah dikeluarkan ada penjualan, maka sisanya adalah lagi 4.000 dengan harga 880. Sehingga totalnya menjadi 3.520. Ini merupakan persediaan di tanggal 26, tanggal 10. Kemudian di tanggal selanjutnya, tanggal 29, dilakukan pembelian lagi sebesar 4.000 unit dengan harga 830. Jadi kita bisa tulis di sini tanggal 29, pembelian sebesar 4.000 dengan harga 830. Totalnya adalah 3.320. Sehingga persediaannya akan menjadi 4.000 dengan harga 800. Totalnya 3.200.000. Kemudian 4.000 dengan harga 880 yang totalnya 3.520.000. Dan yang terakhir 4.000 dengan harga 830, totalnya adalah 3.320.000. Ini adalah persediaan di tanggal 29. Sehingga persediaan akhir akan menjadi akhir bulan Oktober tahun 2020 menjadi 3.200.000 ditambah 3.520.000 ditambah 3.320.000 menjadi 10.040.000. Ini nilai persediaan akhir. Untuk menghitung HPP, jadi HPP dilihat dari penjualannya, harga pokok penjualan. Jadi ini hanya sekali penjualan sebesar 8.000. Jadi 8.000 unit dengan harga per unit 880. Sehingga harga pokok penjualannya adalah 7.040.000. Jadi di sini HPP 7.040.000. Kemudian kita hitung laba ruginya. Jadi penjualannya tadi adalah ini penjualannya 8.000 unit dengan harga 950. 8.000 unit dikali 950. Harga per unit. Penjualannya menjadi 7.600.000. Sedangkan HPP nih 7.040.000. Sehingga apabila dikurangi akan menghasilkan 560.000. Nah, harganya jadi 560.000. Maka karena positif hasilnya berarti perusahaan ini laba atau untung sebesar 560.000. Dan bagaimana jika kita menghitung HPP dengan metode rata-rata tertimbang?
Jadi di sini sudah disajikan data dari perusahaan yang mencatat dengan metode perpetual pada bulan Oktober tahun 2020. Kita catat terlebih dahulu dalam kartu persediaan barang. Kita tulis di sini bulan Oktober. Jadi transaksi yang pertama adalah di tanggal 3. Jadi pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga per unit adalah 800. Jadi tanggal 3 kita catat pembelian sebesar 4.000 unit dengan harga per unit adalah 800, sehingga totalnya menjadi 3.200.000 dari 4.000 dikali 800. Persediaan pada tanggal 3 menjadi 4.000 unit dengan harga per unit adalah 800 dan totalnya adalah 3.200.000. Selanjutnya terjadi transaksi di tanggal 10, pembelian sebanyak 12.000 unit dengan masing-masing harga unit Rp880. Jadi di tanggal 10 di kolom pembelian ditambahkan 12.000 dengan harga per unit adalah 880, sehingga totalnya menjadi 10.500.000. Persediaan di tanggal 10 berarti ditambahkan lagi 12.000 unit dengan harga 880 dan totalnya adalah 10.500.000. Sehingga untuk persediaan di tanggal 10, karena kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, maka untuk menghitung harga per unit karena menggunakan rata-rata, kita hitung harga per unitnya dulu. Jadi unitnya jumlahnya adalah 16.000. Jadi untuk menghitung harga per unit, jadi total harga pembelian 3.200.000 tambah 10.500.000, 560. Dibagi dengan total unit 4.000 ditambah 12.000. Maka hasilnya adalah 3.200.000 tambah 10.560 menjadi 13.760.000. Dibagi dengan 4.000 tambah 12.000 adalah 16.000. Hasilnya adalah 860. Jadi harga per unit untuk 16.000 unit pada tanggal 10 Oktober adalah 860. Sehingga total harganya untuk persediaan pada tanggal 10 Oktober adalah 16.000 dikali 860. Hasilnya adalah 13.760.000. Selanjutnya di tanggal 26. Transaksi di tanggal 26 dilakukan penjualan sebanyak 8.000 unit dengan harga 950 per unit. Berarti penjualannya 8.000 unit di tanggal 26. Penjualan 8.000 unit. Total harga yang digunakan adalah yang ini. Maaf, harga per unitnya, harga pokok per unit yang digunakan adalah yang ini, yaitu 860.
Jadi totalnya adalah 6.880.000. Sehingga sisanya karena sudah terjual 8.000, berarti sisanya adalah 8.000 dengan harga 860. Totalnya adalah 6.880.000. Nah, kemudian transaksi berikutnya di tanggal 29 dilakukan pembelian lagi sebesar 4.000 unit dengan harga per unit Rp830. Tanggal 29 pembelian lagi sebanyak 4.000 unit dengan harga satuan 830. Totalnya itu adalah 4.000 dikali 830 adalah 3.320.000. Jadi nilai persediaannya untuk tanggal 20 ditambahkan lagi 4.000 unit dengan harga per unit 830 menjadi 3.320. Kita cari lagi untuk rata-rata per harga per unitnya dengan cara 6.880.000 ditambah 3.320.000 dibagi 8.000 ditambah 4.000. Jadi 10.200.000 dibagi 12.000 menjadi 850. Jadi ini adalah 12.000. Jadi di tanggal 20 terdapat 12.000 unit persediaan dengan harga per unit 850. Jadi total persediaan akhirnya adalah 10.200.000. Persediaan akhir. Nah, untuk HPP-nya. HPP. Kita lihat di kolom penjualan. Yang terjual adalah 8.000 unit dengan harga per unitnya 860. Jadi HPP-nya adalah 6.880.000. HPP-nya sama dengan 6.880.000. Kemudian kita tentukan laba rugi. Jadi penjualan dikurangi HPP. Penjualannya itu tadi dilakukan penjualan sebesar 8.000 unit dengan harga 950. Jadi 8.000 unit dikali 950. Hasilnya adalah 7.600.000. HPP 6.880.000. Sehingga hasilnya adalah 720.000. Karena dia positif hasilnya, maka perusahaan ini menerima laba atau untung sebesar 720.000. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.